Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Kisah Pilu Harta Kekayaanku. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Seringkali peristiwa-peristiwa tak masuk akal memang hadir bukan untuk dipecahkan, melainkan dibiarkan menjadi bumbu kehidupan yang mengalir seperti air dan mengiringi perjalanan hidup ini. Surabaya 1986. Bakir tak pernah menyangka perjalanannya mengadu nasib ke Surabaya kelak akan membawanya pada serangkaian kejadian yang sulit dicerna oleh pikiran. Awalnya, sebagai lulusan SMP, Bakir yang bernama asli Subakir hanya luntang-lantung di kampung tanpa kegiatan yang jelas. Berlatar keluarga yang sederhana, anak bungsu itu tak punya gambaran tentang masa depannya. Kedua kakak laki-lakinya yang sudah menikah juga tak bisa diharapkan bantuannya, karena mereka sama-sama hidup serba berkekurangan dan hanya bisa bekerja serabutan, seperti menjadi buruh tani harian atau kuli bangunan. Tapi harapan muncul ketika suatu hari Pak Heri pulang kampung. Dia adalah salah satu tetangga yang cukup terkenal sebagai kontraktor yang sukses. Selain mengunjungi ibunya, ternyata Pak Heri mencari tenaga kerja untuk diajak ke Surabaya. Karena tak terlalu diperlukan keahlian khusus, Bakir pun menawarkan diri. Pengalamannya beberapa kali ikut bekerja sebagai kuli bangunan ternyata punya nilai lebih. Dan memang pekerja seperti itulah yang dicari oleh Pak Heri. Singkat cerita, Bakir pun diajak ke Surabaya. Bakir kemudian mulai berani merangkai mimpi tentang gambaran masa depan, termasuk meminang Lulu, gadis RT sebelah yang dari dulu disukainya. Tapi seorang Bakir ternyata bukanlah tipe pemuda yang cukup tangguh menghindari godaan. Pak Heri adalah majikan yang baik dan tidak pernah pelit. Bahkan ketika dapat proyek-proyek besar, dia tak segan-segan berbagi keuntungan lebih pada para pekerja, termasuk Bakir. Pak Heri juga sama sekali tak pernah mengekang apapun tentang kesenangan anak buahnya. Baginya, semua sudah cukup dewasa, dan yang penting pekerjaan bisa selesai dengan baik. Dengan penghasilan yang menurutnya cukup banyak, perlahan Bakir pun hanyut dalam pergaulan yang tidak sehat. Awalnya takut dan malu, akhirnya dia cukup akrab dengan dunia perempuan malam, termasuk di lokalisasi Doli yang sangat terkenal itu. Minimal sekali dalam seminggu, dia menghabiskan malam dalam gemerlap dunia hitam di sana. Sekitar 1 tahun ikut Pak Heri, kehidupan ekonomi Bakir terasa membaik. Walau tidak juga terlalu berkelebihan, tapi kondisinya jauh lebih baik dibanding kedua kakaknya. Tapi petualangan dalam dunia malam
akhirnya mempertemukannya dengan Siska, seorang PSK manis yang mengaku berasal dari Ponorogo. Wajah dan senyumnya yang memikat benar-benar menaklukkan hati Bakir. Hubungan mereka lebih dari sekedar pelayan dan pelanggan, tapi perlahan dan pasti melibatkan hati yang makin lama makin terbawa asmara. Dan di usia yang menginjak angka 26, Bakir mulai berpikir tentang kemungkinan menikahi Siska, yang tentu saja nantinya Bakir harus merahasiakan kisah masa lalunya. Perlahan, nama Lulu hilang dari pikirannya. Entah karena Siska yang terlalu cantik atau Bakir yang dimabuk asmara, keinginan itu makin lama makin kuat. Padahal Bakir baru mengenal Siska sekitar 3 minggu dan baru 2 kali tidur dengannya. Selain menarik secara penampilan, tutur kata Siska yang merdu dan lembut benar-benar membius Bakir. Sampai akhirnya, di suatu malam yang penuh bintang, Bakir dan Siska menghabiskan waktu dengan penuh gairah. Di pertemuan ketiga itu, mereka berdua menginap di sebuah hotel kecil di Surabaya. Dan setelah saling mengucap janji cinta dan setia, Siska menyerahkan emas batangan kecil pada Bakir. Kata Siska, emas itu diberikannya pada Bakir untuk dipakai modal membuka usaha. Dan usaha yang disarankan Siska adalah toko sembako. Bakir pun meneteskan air matanya karena menyadari betapa Siska juga sangat mempercayai dan mencintainya. Siska juga meminta Bakir pulang kampung karena firasatnya mengatakan jika tetap hidup di Surabaya akan terjadi sesuatu yang mengerikan, tanpa menjelaskan lebih rinci tentang itu. Sepulang dari hotel yang juga dibayari oleh Siska, Bakir merenung di tempat kosnya. Firasat Siska memang belum tentu benar. Tapi jika dia melawan dan benar-benar terjadi sesuatu, pasti akan sangat menyesal. Apalagi setelah keesokan harinya menjual emas itu, Bakir mendapat uang yang menurutnya sangat besar. Bakir kemudian pamit pada Pak Heri. Dia beralasan ingin merawat orang tuanya yang sudah sakit-sakitan. Awalnya Pak Heri keberatan, tapi terpaksa merelakan karena Bakir terus memohon. Pak Heri hanya berpesan, dimanapun Bakir hidup dan menjalankan usaha, agar selalu menjadi orang yang jujur, dan jangan pernah berniat merugikan orang lain. Bakir mengangguk dan berkali-kali mengucapkan terima kasih karena telah diajak ke Surabaya dan mendapat pengalaman bekerja di proyek. Bakir kemudian benar-benar melaksanakan apa yang diminta Siska. Dia pulang kampung, membangun toko cukup besar dan memenuhinya dengan barang-barang sembako. Kedua orang tuanya sempat terkejut karena tidak menyangka sang anak punya modal sebanyak itu. Bakir hanya menjawab bahwa selama ini Pak Heri sangat baik, dan selama di Surabaya dirinya selalu menyisihkan uang hasil kerjanya. Sejak hari pertama buka, tokonya langsung ramai. Bakir pun yakin usahanya akan cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari
kelak ketika sudah menikah dengan Siska. Sekitar seminggu setelah toko buka, datanglah Pak Pos mengantar surat. Ternyata itu adalah surat dari Siska. Dalam surat itu, Siska mengabarkan bahwa dia juga sudah pulang kampung. Tak lupa dia mendoakan agar usaha Bakir berjalan lancar. Siska juga meminta agar Bakir tak perlu membalas surat itu, sambil mengabarkan bahwa sekitar seminggu lagi Siska akan mengirim surat kedua. Bakir pun menjalani keseharian dengan riang. Makin lama, dia makin menikmati usaha toko sembakonya. Sampai seminggu kemudian, datanglah surat lagi dari Siska. Di surat kedua itu, Siska membuka rahasia bahwa dia di kampung hidup sendirian karena kedua orang tuanya sudah tiada. Siska sendiri mengaku sebagai anak tunggal. Dan di surat itu pula, Siska juga membuka satu rahasia lagi, bahwa Siska adalah nama samaran dan nama aslinya adalah Dewi Anggatri. Siska juga tak melarang Bakir membalas surat kali ini. Tapi Bakir sama sekali tak terfikir untuk membalas surat itu. Dia justru berpikir lain, yaitu mengunjungi rumah Siska berdasarkan alamat pengirim yang tertera di amplop surat. Keesokan harinya, Bakir memutuskan untuk tidak membuka toko dan berangkat ke rumah Siska di Ponorogo. Tapi, ketika siang hari tiba di sana, Bakir sangat terkejut. Alamat yang ditujunya ternyata adalah sebuah rumah kosong. Kata warga sekitar, rumah itu memang sudah lama tak berpenghuni. Pemiliknya adalah Dewi, yang kedua orang tuanya memang sudah meninggal. Sekitar 10 tahun lalu, Dewi pergi dari rumah itu dan tak pernah terlihat lagi, sampai saat ini. Bakir pun pulang dengan membawa beribu pertanyaan. Yang pertama tentu adalah siapa Siska sebenarnya. Dia juga tak bisa bertanya pada siapapun, karena ketika pertama kali kenal, Bakir bertemu Siska yang ketika itu sedang berdiri sendirian di pinggir jalan. Intinya, tak ada siapapun yang bisa dimintai informasi tentang seorang Siska. Hari demi hari berlalu, dan Bakir tak pernah lagi bertemu Siska. Juga tak pernah ada lagi surat yang datang darinya. Sementara itu, perlahan muncul kembali rasa suka di hati Bakir pada Lulu, yang syukurnya belum menikah dan usianya sekitar 5 tahun lebih muda darinya. Walau Siska belum benar-benar hilang dari pikiran, tapi rasa cinta Bakir pada Lulu kembali menguat. Sampai akhirnya, sekitar 6 bulan setelah membuka toko, Bakir pun memutuskan untuk meminta orang tuanya melamar Lulu. Singkat cerita, mereka pun menikah dan Bakir perlahan bisa melupakan Siska. Sampai ketika Lulu hamil besar dan menjelang melahirkan, ada kejadian yang sangat mengganggu pikiran Bakir. Ketika dia sedang menikmati kopi di terminal,
datanglah seorang pedagang asongan yang menjajakan majalah. Karena covernya menarik, Bakir tertarik membeli salah satu majalah itu. Dan setelah dibuka, Bakir menemukan sebuah artikel tentang Nyi Blorong, sesosok wanita dalam mitologi Jawa yang dipercaya punya hubungan dengan Ratu Laut Selatan. Di situ, Bakir membaca. Ada salah satu versi legenda yang mengatakan bahwa nama asli Nyi Blorong adalah Nyi Mas Dewi Anggatri. Bakir pun terkejut karena langsung teringat surat dari Siska sekitar 1,5 tahun yang lalu, bahwa nama asli Siska adalah Dewi Anggatri. Tentu, berbagai kekhawatiran segera berkecamuk. Hilangnya kabar dari Siska memang membawa misteri tersendiri. Dari alamat rumah yang mengarah ke sebuah rumah kosong, sampai sosok Siska yang tak pernah lagi terdengar beritanya. Bakir juga teringat bahwa semua modal usaha toko sembakonya adalah hasil pemberian Siska yang berupa emas, dan ketika itu dijualnya. Bakir pun pulang dengan segala kegalauan. Dan di malam harinya, Bakir mengalami kejadian mengerikan. Ketika itu, Lulu sedang tidur di kamar dan minta ditemani oleh ibunya. Di rumah yang juga baru dibangun itu, selama seminggu terakhir Bakir tidur di kamar depan sendirian. Malam itu, dia belum terlelap. Awalnya, hujan lebat turun dengan tiba-tiba. Kebetulan di desanya listrik baru masuk sekitar 2 tahunan. Kemudian lampu tiba-tiba padam. Dan Bakir sempat memeriksa istri dan mertuanya di kamar tengah sambil membawa senter. Di kamar itu, Bakir menghidupkan sebuah lampu minyak. Karena mereka berdua terlihat tidur dengan lelap, Bakir pun kembali ke kamar depan dengan tenang. Tapi tiba-tiba, begitu masuk ke kamar, ada sesosok wanita di sudut kamarnya. Bakir terperanjat. Wanita itu berdiri dalam posisi membelakanginya. Dan begitu dia berbalik, ternyata itu adalah Siska. Bakir sempat berniat minta maaf karena dirinya telah menikah dengan Lulu. Tapi anehnya, lidah Bakir terasa keluh dan tak bisa berbicara. Siska tersenyum sangat manis dan sama sekali tidak terlihat marah. Tapi tiba-tiba dia mengatakan bahwa kedatangannya ingin mengambil bayaran atas emas yang dulu pernah diberikannya. Bakir yang merasa tidak enak lalu dikejutkan dengan penampilan Siska yang tiba-tiba berubah. Perlahan, dari rambut Siska menyembullah sesuatu yang menggeliat. Jumlahnya makin banyak dan ukurannya makin membesar. Sampai terlihat jelas bahwa di atas kepala Siska ada ratusan ekor ular yang menjulur-julurkan tubuhnya. Di sini, Bakir langsung terduduk karena lemas.
tenggorokannya tetap terasa tersekat dan tak mampu berteriak. Bagir diliputi ketakutan sekaligus kesadaran bahwa yang sedang ada di hadapannya bukanlah manusia. Sosok Siska tetap berdiri dan tersenyum. Tapi itu cukup untuk membuat ketakutan Bagir semakin kuat. Sampai ketika sosok Siska berjalan menghampiri, Bagir ingin berlari. Tapi lagi-lagi tubuhnya seperti terkunci. Bagir tak kuasa melakukan apapun dan hanya bisa pasrah dengan apa yang akan terjadi. Hujan yang makin lebat membuat malam itu terasa mencekam. Suara halilintar yang bersaut-sautan seperti sengaja mengiringi suasana menakutkan itu. Siska terus melangkah mendekat dan Bagir makin ketakutan. Lalu, sambil tetap menyunggingkan senyum di bibirnya, Siska memeluk tubuh Bagir kuat-kuat. Bagir terus meronta, tapi entah kenapa tenaganya tak mampu melawan. Sampai ketika nafasnya hampir habis dan Siska berusaha mencium bibirnya, Bagir terlempar ke dekat pintu. Lalu, sosok Siska menghilang di telan kegelapan. Bagir terduduk di sudut dan berusaha mengatur kembali nafasnya. Kejadian barusan benar-benar sangat menakutkan. Dan itu bukanlah mimpi. Bagir kemudian berpikir dan tak berniat menceritakan ini pada siapapun. Apalagi sang istri sedang hamil besar dan harus dijaga mentalnya. Sekitar seminggu kemudian, Lulu pun mengalami sakit perut luar biasa dan sepertinya mau melahirkan. Bagir bergegas pergi untuk mendatangkan Mak Lasih, seorang dukun bayi senior yang terkenal berpengalaman menangani persalinan. Tapi begitu Mak Lasih datang dan masuk ke dalam rumah, langkah Mak Lasih langsung terhenti. Dia mengatakan ada yang aneh malam ini. Memang selain dukun bayi, Mak Lasih juga terkenal sebagai orang yang punya kemampuan khusus terkait dunia gaib. "Ada apa, Mak?" Begitu tanya Bagir yang heran melihat tingkah aneh Mak Lasih. Kamu yang sabar ya. Hanya itu ucapan Mak Lasih sebagai jawaban yang membuat Bagir makin penasaran. Sebelum masuk ke kamar Lulu, Mak Lasih terdengar komat kamit membaca sesuatu. Telinga Bagir menangkap itu sebagai mantra, dan sempat terdengar kata Dewi Anggatri dalam rangkaian mantra itu, walau tidak terlalu jelas. Pikiran Bagir semakin tidak tenang. Ada kemungkinan menakutkan yang segera muncul di benaknya. Seingatnya, 3 kali dia mendengar nama Dewi Anggatri. Pertama, dalam surat Siska yang mengaku itu adalah nama aslinya. Lalu, di sebuah majalah yang membahas tentang Nyi Blorong. Dan yang terakhir,
didengarnya langsung dari mulut Mak Lasih. Mak Lasih lalu masuk ke kamar dan meminta Bakir menunggu di ruang tamu. Suasana terasa sangat menegangkan ketika terdengar dari dalam kamar Lulu menjerit-jerit kesakitan. Setelah waktu cukup lama, Mak Lasih keluar kamar dengan wajah kusut. Sebelumnya, terdengar tangisan bayi, tapi hanya beberapa detik. Begitu Bakir menyambutnya, Mak Lasih sekali lagi meminta sabar, sambil mengabarkan bahwa sang bayi telah meninggal dunia. Tangis Bakir pun pecah seketika. Mak Lasih lalu menggandeng tangan Bakir dan mengajaknya masuk ke dalam kamar. Di sana, Bakir langsung memeluk istrinya yang juga menangis tersedu-sedu. Bu Inah, ibunya Lulu, juga menangis di sebelah anaknya. Sementara bapaknya Lulu dan kedua orang tua Bakir masuk ke dalam kamar dan ikut tenggelam dalam kesedihan. Mak Lasih yang terlihat sangat kelelahan lalu meminta maaf karena semua upaya yang dikerahkannya ternyata tidak berhasil. Sekali lagi, dia meminta Bakir dan seluruh keluarga besar untuk sabar menerima ujian ini. Dan ada satu keanehan. Di punggung jenazah bayi itu, Bakir melihat gumpalan daging yang ketika diraba terasa seperti sisi ular. Bakir pun memandangi Mak Lasih dengan tatapan sayu. Mak Lasih yang tampak sangat kelelahan lalu minta diantar pulang oleh salah satu tetangga yang kebetulan lewat. Dan sebelum naik ke atas sepeda, Mak Lasih membisikkan lagi nama itu di telinga Bakir, yaitu Dewi Anggatri. Entah apa maksudnya, karena tak ada kalimat apapun setelah itu. Bakir semakin tak mengerti semua ini. Dia lalu langsung teringat kejadian minggu lalu. Ketika dalam keadaan terjaga, dia didatangi sesosok wanita yang di atas kepalanya terdapat ratusan ular. Juga kata-kata sosok wanita berwajah Siska itu yang datang untuk meminta bayaran atas emas yang dulu. Bakir terduduk diam dalam kubangan kesedihan yang sangat mendalam. Keesokan paginya, pemakaman pun dilaksanakan. Suasana haru dan penuh air mata mengiringi prosesi penguburan jenazah anak pertama Bakir dan Lulu. Bagi Bakir, semuanya terasa penuh misteri. Entah apakah ada orang lain yang tahu bahwa di punggung jenazah bayinya ada gumpalan daging seperti sisik. Karena baik istri, orang tua maupun mertuanya tak ada sama sekali yang membicarakan hal itu. Bisa jadi mereka memang tak ingin membuka luka dengan membahas keanehan itu. Atau bisa jadi pula hanya Bakir yang bisa menyaksikan.
Setelah tahlilan malam harinya, Bakir mengalami mimpi aneh lagi. Tapi kali ini yang datang bukan sosok Siska, melainkan Mak Lasih. Dalam mimpi itu, awalnya Bakir mendengar suara ketukan pintu. Dan begitu dibuka, ternyata Mak Lasih ada di sana. Mak Lasih lalu mengucapkan kalimat yang semakin membuatnya penasaran. Besok pagi datang ke rumah ya. Ada yang mau kuceritakan tentang Dewi Anggatri. Bakir pun mengangguk sebelum secara ajaib Mak Lasih tiba-tiba menghilang. Ketika terbangun, Bakir segera menyadari bahwa ada rahasia besar yang mungkin hanya Mak Lasih yang bisa memecahkannya. Keesokan paginya, seperti permintaan dalam mimpi tadi malam, Bakir pun mandi dan berniat pergi ke rumah Mak Lasih. Tapi terjadi sesuatu yang sangat mengejutkan. Datanglah seseorang dengan sangat terburu ke rumah Bakir. Dia adalah Suparto, keponakan dari Mak Lasih. Dan Suparto membawa sebuah kabar duka. Mak Lasih baru saja meninggal. Dan salah satu yang diucapkannya sebelum meninggal adalah pesan pada Suparto untuk memintakan maaf pada Bakir. Bakir yang tercengang lalu menanyakan pada Suparto apa yang dimaksud. Tapi Suparto hanya menggeleng dan sama sekali tak paham apa maksud dari permintaan maaf itu. Bakir pun bergegas ke sana dan sampai mengikuti prosesi pemakaman. Sepulang dari sana, Bakir merenung di ruang tamunya. Sementara itu, ibu mertuanya belum pulang. Dan memang diminta khusus untuk Lulu menemani di rumah itu selama beberapa hari lagi. Pertanyaan demi pertanyaan datang dan memenuhi benak Bakir. Perlahan, dia berusaha merangkai semua kejadian yang mungkin saling berhubungan. Mulai dari pertemuan dan perkenalan awal dengan Siska, lalu surat yang dikirim dan ternyata beralamat rumah kosong, serta pengakuan Siska di surat kedua bahwa namanya sebenarnya adalah Dewi Anggatri. Kemudian mimpi anehnya ketika didatangi sosok Siska yang menjelma menjadi wanita dengan ratusan ular di kepalanya. Selain itu, ketika dia tidak sengaja membaca sebuah tulisan tentang Nyi Blorong. Dan yang terakhir, Mak Lasih yang beberapa kali menyebut nama Dewi Anggatri. Yang sayangnya, Mak Lasih sudah meninggal sebelum Bakri sempat menanyakan tentang apa yang terjadi. Waktu pun bergulir kembali, dan perlahan Bakir bisa mengikhlaskan kepergian anak pertamanya. Dia sempat minta tolong seorang ustadz kenalannya untuk datang ke rumah dan melakukan ruqyah. Ustadz yang biasa dipanggil Pak Idris itu sempat mengatakan bahwa ada aura negatif di rumahnya. Walau Pak Idris tak menjelaskan lebih rinci dari mana asal aura negatif itu. Bakir juga menceritakan
bahwa dirinya pernah diberi emas oleh seorang wanita dan disuruh menjual emas itu untuk modal usaha. Bakir lalu bertanya, apakah semua barangnya harus dijual? Karena si wanita sekarang tak jelas keberadaannya. Tapi Pak Idris tidak setuju. Bakir hanya diminta agar lebih menjaga ibadah dan menganggap semua yang telah terjadi adalah rejeki baginya. Tak lupa, Pak Idris juga meminta Bakir untuk tidak lupa mengeluarkan zakat dan sedekah atas harta yang dimilikinya. Waktu berjalan kembali dan 3 tahun berselang, Lulu hamil lagi. Untungnya, persalinan kali ini berjalan lancar. Dan setelah lahir, bayi cantik itu diberi nama Dewi oleh Bakir. Entah kenapa, dia langsung teringat nama Dewi dan ingin malaikat kecilnya mempunyai nama seperti itu. Syukurnya, Dewi tumbuh dengan sehat dan menggemaskan. Seperti pesan Pak Idris, Bakir bertekad semakin menjaga ibadah dan tak lupa bersedekah. Sosok Siska maupun Mak Lasih tak pernah lagi mendatanginya, termasuk di dalam mimpi. Tapi setiap kali berdoa, Bakir selalu menyelipkan nama mereka, termasuk Siska, yang kedatangan dan kepergiannya sangat misterius. Bakir pun tak pernah bisa memecahkan misteri tentang siapa Siska sebenarnya. Bahkan ketika tahun demi tahun berlalu, hal itu tetap menjadi pertanyaan yang tak pernah terjawab. Apakah sosok Nyi Blorong benar-benar ada? Dan apakah Siska ada hubungannya dengan Nyi Blorong? Atau jangan-jangan Siska adalah Nyi Blorong itu sendiri? Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, kisah pilu harta kekayaanku. Semoga kisah-kisah kami cukup menghibur dan menemani sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami dari tim Tita Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.